Sebuah pertanyaan sejuta umat. Kalau memang takdir itu ada, kenapa saya harus begini? Ini jawabannya. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar ya? Sebuah pertanyaan yang saya jabarkan di depan tadi, betul atau tidak? Itu adalah sebuah hal yang pernah atau barangkali baru-baru ini bahkan kamu dengarkan dan kamu rasakan. Kok pikiran saya menanyakan itu terus ya mas berulang kali? Sederhana. Kita kadang-kadang ngerasa mohon maaf dunia ini tidak adil. Bahkan termasuk kamu ya. Betul atau enggak? Ketika kamu menemukan video ini pas dan relate banget. Dimana kamu ngerasa, iya mas, saya itu ngerasa dunia ini Tuhan itu tidak adil pada saya. Kalau memang takdir itu ada, kenapa sih kok saya harus mengalami ini semua? Kali ini, insya Allah seizin Tuhan saya akan berusaha membahas itu semua dengan cara yang masuk akal dan logis. Jadi saya harap dengan adanya materi ini, semua doa yang sering kamu tanyakan kepada Tuhan bisa terjawab melalui perantaraan saya ya. Benar banget, secara tidak sengaja saya menemukan sebuah kisah di Quora yang ada kaitannya dengan topik tadi. Jadi gini, saya bacakan intinya ya. Dia ini adalah seorang anak teman-teman. Seorang anak yang memiliki kedua orang tua yang pada awalnya akur-akur saja. Nah, pada suatu ketika, intinya, kedua orang tua ini mendadak cerai. Perceraian itu diakibatkan mohon maaf oleh perilaku dari bapaknya, yaitu sang suami, yang tiba-tiba berselingkuh dengan sekretarisnya. Perselingkuhan itu tidak bisa diampuni oleh ibunya, yang mana ibunya ini adalah istri dari suami yang berselingkuh tadi ya teman-teman. Sampai akhirnya perceraian pun terjadi, dan di saat itulah hati orang yang curhat di Quora ini hancur lebur bagaikan tersambar petir. Di saat dia merasa hancur lebur bagaikan tersambar petir katanya, dia bertanya sebuah pertanyaan tadi tuh. Kenapa sih kok bapak ibu saya katanya ditakdirkan bersatu? Kalau memang mereka ditakdirkan bersatu, kenapa harus berpisah dan bercerai? Wah, itu dia tuh. Pertanyaan sejuta umat yang selalu ditanyakan orang-orang yang baru aja mengalami permasalahan yang sama. Nah sekarang gini teman-teman. Saya nggak tahu ya, apakah pernah terjadi juga dalam hidup kamu, mohon maaf, permasalahan yang seperti ini. Tapi ya insya Allah seizin Tuhan, ini dia jawabannya. Gini loh, kita ini di dunia adalah sebagai pemain film. Benar, saya kasih perumpamaan itu ya. Kamu, saya, kita semua nih orang-orang yang di dunia hidup, kita semua pada dasarnya adalah pemain film. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Pemain film itu kalau main film harus sesuai skrip atau enggak? Jawabannya enggak. Tapi harus sesuai adegan enggak? Kalau kata sutradara adegannya ABC ya harus ABC. Harus. Tapi skripnya terserah dari pemainnya, mau cara ngomongnya bagaimana, mau perilakunya seperti apa, bebas. Yang penting tidak menyalahi apa yang sudah digariskan oleh sutradara. Nah begitu juga dengan hidup. Kita ambil contoh permasalahan tadi. Permasalahan dari kedua orang tua yang bercerai. Teman-teman, semua yang disatukan Tuhan itu benar adalah takdir. Saya ulangi, takdir itu 100% ada, dan semua yang dipersatukan Tuhan itu benar adalah takdir. Cuman, nah ini yang kamu nggak tahu. Setiap takdir itu tidak lantas membuat manusia itu menjadi terkurung. Tuhan itu maha baik, maha pengasih, lagi maha bijaksana. Artinya apa? Setiap manusia dikasih kehendak bebas. Kamu mau jadi orang yang tetap baik dan bersyukur, atau kamu mau jadi orang jahat? Saya ulangi, Tuhan itu menetapkan takdir, betul. Tapi setelah itu, kita semua nih sebagai manusia diberikan kehendak bebas. Kehendak bebas untuk apa? Memilih. Mau tetap jadi orang baik dan bersyukur, atau menjadi orang yang jahat dan tidak bersyukur. Itu pilihan. Nah, sekarang coba lihat kisah tadi yang saya ceritakan, atau lihat deh mohon maaf kisah hidup kamu. Perceraian dari kedua orang tuanya tadi itu diakibatkan apa teman-teman? Betul, sang ayah yang berselingkuh. Sekarang saya mau tanya,
perselingkuhan ayahnya itu adalah kehendak bebas ayahnya atau takdir? Kehendak bebas. Tuhan tidak pernah menghendaki yang buruk-buruk terjadi pada manusia. Kalau menurut kitab saya nih sebagai orang Islam, yaitu Al-Quran, semua yang baik-baik itu datang dari Tuhan. Tapi semua yang buruk-buruk datang dari manusia itu sendiri. Itu tuh kata Tuhan. Artinya apa? Semua yang digariskan Tuhan itu selalu yang baik-baik. Tapi manusialah yang berkehendak bebas untuk memilih jalan yang buruk hanya untuk memenuhi hawa nafsunya sendiri. Nah, itu loh yang terjadi pada kasus tadi. Di mana ayahnya itu, yaitu sang suami dari ibunya, itu merasa bahwa kurang puas gitu loh dengan apa yang sudah dia miliki, yaitu istrinya. Akibatnya muncullah wanita-wanita yang menggoda dan akhirnya dia memuaskan hawa nafsunya, mohon maaf, dengan perempuan lain alias berselingkuh. Nah, ketika perselingkuhan ini terjadi, kan ada korban, Mas, betul. Yaitu korbannya sang istri terutama yang merasa dikhianati, betul. Dan juga si anak nih, yang curhat tadi, Mas, dia pasti kan rasanya kayak kesambar petir banget. Bener banget. Nah, itu gimana tuh? Apa yang membuat mereka harus merasakan itu semua? Apakah karena mereka punya karma buruk di kehidupan yang lampau? Wah, oke. Ini jawaban saya ya. Jadi kamu tidak harus setuju, tapi dengarkan aja, barangkali ini kamu bisa berpikir dari sini dan berpikir bahwa ini masuk akal juga sepertinya. Teman-teman, saya selalu bilang ya, usahakan kamu jangan jadi tersangka. Usahakan kamu tetap menjadi korban. Saya ulangi, teman-teman. Usahakan sebisa mungkin kamu tetap jadi korban ya. Jangan pernah jadi tersangka yang melukai perasaan orang. Loh, maksudnya gimana, Mas? Tolong jelaskan. Gini loh. Si ibu tadi atau sang istri tadi kan jelas terkhianati dan sakit banget perasaannya, hancur lebur. Nah, beliau kan adalah korban, betul nggak? Ketika jadi korban, tenang aja, sama Tuhan itu selalu dikasih penjagaan dan nanti akan ada hadiah karena dia sabar. Pernah nggak dengar perkataan orang sabar disayang Tuhan? Pernah, sering bahkan ya, itu bener loh. Ketika kamu jadi korban apapun, misalnya kamu juga nih sama teman kamu, sama pasangan kamu dikhianati, diselingkuhin, dibohongin, ditusuk dari belakang, kamu bergembira aja deh. Loh, kok kenapa bergembira? Karena kamu korban, bukan pelakunya. Yang paling kasihan tuh kalau kita jadi tersangka, jadi pelakunya. Enaknya cuma sebentar, tapi nanti di masa depan kena hukuman. Hukumannya double, di dunia kena, di akhirat kena. Nggak enak tuh. Pasti, Mas, pasti. Mas Aryan mah bisa aja. Loh, kenapa? Nggak gitu, Mas. Saya ngeliat tuh orang-orang di sekitar saya, ada yang jahat nih, mohon maaf ya. Tapi hidupnya senang-senang aja tuh. Tenang-tenang aja tuh, happy-happy aja. Berarti yang dikatakan Mas Aryan salah nih. Nggak berlaku. Salah, Mas. Oke, dengerin dulu. Yang kamu lihat itu 24 jam kehidupannya atau cuman beberapa waktu dari kehidupannya? Jawab. Jawab. Yang kamu lihat itu 24 jam kehidupannya atau cuma sebagian kecil dari kehidupannya yang dia pamerin? Saya berani jamin yang kamu lihat itu adalah sebagian kecil dari kehidupannya yang dia pamerin. Betul gak? Teman-teman, coba lihat diri kamu, lihat diri kita. Kita pernah gak sih jadi orang pandai menyembunyikan kesedihan? Kita pernah gak sih jadi orang pandai menyembunyikan masalah kita? Kalau kita aja bisa melakukan itu, kenapa orang itu tidak? Jadi orang yang kamu pikir dia jahat tapi kok enak-enak aja, karena kamu tidak pernah bisa melihat 24 jam di sampingnya. Jadi seolah-olah dia happy. Padahal dia udah pasti hukumnya, dia mengalami ketidaknyamanan kok. Cuman kamu gak tahu aja. Kenapa? Ya gak 24 jam di sampingnya, Rok. Yang dia pamerin, yang dia tampilin ya happy-happy aja. Karena dia pengen bahwa orang-orang berpikir dia oke loh, dia happy. Padahal tidak. Di dalam dirinya ada hal yang membuat dia menangis dan merana. Tapi kamu tidak paham. Jadi lupakan ya. Lupakan untuk balas dendam. Balas dendam itu buruk, serahkan semuanya sama Tuhan. Jadi orang sabar aja. Nah itu dia. Sabar itu membuat kita dapat hadiah. Saya ulangi, kesabaran kamu membuat kamu dapat hadiah. Iya enggak?
Iya, saya tahu sabar itu nggak gampang, susah. Namanya juga sabar. Saya juga masih belajar kok sama kayak kamu. Tapi sekali lagi, ingat, ketika diri kamu jadi korban, ada hadiah istimewa dari Tuhan yang akan datang kepada kamu di masa depan selama diri kamu tidak menuntut balas dendam. Yang membuat balasan dari Tuhan berupa hadiah istimewa di masa depan itu berkurang efek bahagianya atau bahkan batal dikasih adalah ketika kita ingin membalas. Ketika kita ingin membalas dendam sama orang itu sama Tuhan gak jadi dikasih hadiahnya. Kenapa? Karena itu perbuatan buruk. Kita melampaui sebuah kewajiban yang sebenarnya bukan kewajiban kita. Hanya Tuhan yang berhak memilih siapa yang harus dihukum dan siapa yang harus diampuni. Bukannya itu milik kita haknya, bukan. Kewajiban kita adalah cukup jadi orang berusaha sabar dan mengampuni. Dari situ dapat hadiah dari Tuhan, istimewa loh. Dan kalau hadiah istimewa dari Tuhan, percaya deh, itu melebihi apa yang bisa kamu bayangkan. Benar, saya pun mengalami itu berulang kali. Nah, kalau gitu gimana Mas? Apa yang dikatakan Mas Aren ini benar, saya setuju nih makin lama. Tapi kan pertanyaannya gini Mas, saya ini sakit hati loh dengan peristiwa itu. Saya itu sakit hati dengan pengkhianatan orang lain, caci maki orang lain, pembulian orang lain, bahkan perceraian orang tua saya sendiri Mas. Ini membuat saya jadi terluka. Bagaimana cara mengobati ini semua? Kan gak gampang. Nah, sekarang saya kasih jawaban ya. Dengerin baik-baik. Itu memang tidak gampang. Karena kamu menganggap itu semua adalah musuh buat diri kamu. Bener gak? Coba sekarang renungkan. Ketika diri kamu memikirkan untuk bisa menerima, kamu pasti ada semacam perlawanan kan? Gak bisa, enak aja loh. Saya gak terima mereka berpisah. Wow, gak bisa, enak aja. Saya gak terima dia menyelingkuhi saya. Gak bisa, saya gak terima mas saya diginiin. Kenapa saya doang yang begini? Kenapa dia enggak? Salah saya apa? Waduh. Teman-teman, ayo. Selama kamu memusuhi apapun yang kamu musuhi tadi, itu sebenarnya yang kamu benci siapa? Diri kamu sendiri. Kebencianmu terhadap dirimu sendiri itu loh yang membuat kamu tidak bisa menerima apa yang seharusnya kamu terima. Saya ulangi ya. Kebencianmu terhadap dirimu sendiri itu loh yang membuat kamu, diri kita, tidak bisa menerima sesuatu yang harusnya kita terima. Move on. Benar. Kita harus move on dulu, baru bisa menerima hadiah istimewa dari Tuhan. Dan itu pelan-pelan aja, gak harus langsung sehari jadi. Nah, sekarang gini, dengerin baik-baik. Kalau saya jabarin cara move on, ini video bakal panjang banget. Sekarang saya bakal kasih resep ya. Tapi ini terserah kamu deh mau praktek atau enggak. Ini gratis kok. Ini hadiah dari saya buat kamu. Gratis. Caranya gimana mas? Coba abis ini kamu masuk ke YouTube. Di YouTube kamu ketikan Pagar Kehidupan Move On. Ketikan apa? Pagar Kehidupan Move On. Tonton 3 video saya yang paling atas. Di situ saya udah bagus banget ngasih bahan prakteknya seperti apa dan bagaimana cara memulihkannya. Jadi kamu tidak perlu mendengarkan satu video dari sini, dengerin video itu sehari 1 aja. Lihat deh, secara cepat kamu akan bisa move on. Lihat komentar-komentarnya. Banyak banget orang yang berhasil dengan cara itu. Mereka bisa, ya kamu pun bisa. Asal mau. Oke? Jadi video ini saya jabarkan sampai sini supaya kita sama-sama sadar bahwa ternyata yang terjadi itu bukan salah kita, bukan salah kamu. Itu semua adalah peristiwa yang terjadi karena mohon maaf ada satu manusia yang tergelincir untuk terjebak dalam hawa nafsu. Dan ketika orang itu terjebak dengan hawa nafsu, pasti akan ada yang jadi korban. Kadang-kadang kita, kadang-kadang orang lain yang kita sayang, betul nggak? Nah kuncinya, kita cukup sabar aja dan bersyukur bahwa kita korban, bukan tersangka. Dan barang siapa yang bersabar, bisa move on dengan cara video-video tadi yang saya sebutin, disitulah kita akan mendapatkan hadiah istimewa yang tidak pernah bisa kamu bayangkan. Tuhan itu baik dan Tuhan itu gak mungkin meninggalkan kamu ketika sedang susah. Kita yang sering meninggalkan dia di saat kita sedang butuh, tapi pura-pura gak butuh. Betul gak? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Kalau kamu butuh curhat,
silakan lihat deskripsi, daftar ya. Saya siap membantu kamu. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.